Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Ferry Andika Herdianto dengan NIM 25540110219, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Demikian, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Minu waru satu. Yes, semangat. Tepuk tangan semuanya. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa? Yusuf. Yusuf kemana Yusuf? Sakit ya? Ya sudah. Kalau sakit kita doakan mudah-mudahan Yusuf cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Oke, sekarang waktunya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Akila, sini Akila. Ayo. Sini, Akila. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak-anak diharapkan untuk berdiri semuanya. Ayo. Tangannya semuanya di pundak begini. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Tegak gerak. Ayo, Akila duduk, silakan. Duduk dulu semuanya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita pemanasan dulu, ya. Ustadz kalau bilang batik itu berarti kalian begini, ya. Kalau batuk begini, kalau botak begini, ya. Ada 3 clue. Yang pertama ada batik, batuk, sama botak. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Awas. Batuk. Nah, oke. Botak. Batik. Batik. Batuk. Botak. Botak. Batik. Batuk. Tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anak, hari ini materi kita adalah bab 2. Kita pembahasan tentang rantai makanan, ya. Ya. Apa itu ekosistem? Lingkungan. Nah, lingkungan, di dalam lingkungan itu kan banyak. Lingkungan kan ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, mereka itu semuanya saling menguntungkan, ya. Contoh semisal manusia itu sangat menguntungkan untuk tumbuhan. Apa yang diuntungkan oleh tumbuhan? Disirami. Apakah tumbuhan itu menguntungkan buat manusia? Ya. Apa yang menguntungkannya? Bisa buat makanan atau sayur-sayuran. Oke, sekarang tujuan pembelajarannya, ya. Ini tujuan pembelajarannya, yakni yang pertama itu adalah mampu mengetahui apa itu rantai makanan, ya. Terus yang kedua, mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Seperti yang Ustaz jelaskan tadi, ya, manusia itu akan menguntungkan untuk tumbuhan. Tumbuhan juga menguntungkan untuk manusia. Jadi yang ketiga ada mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar, ya. Kalau tumbuhan jelas karena diuntungkan oleh manusia. Terus yang keempat adalah mampu membuat jaring-jaring pada
suatu ekosistem. Nah, jaring-jaringnya itu banyak nanti ya. Kita kupas satu persatu sekarang. Nah, ini ya. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan. Makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Ya, apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di samping ini? Itu ada gambar apa? Yang pertama, rumput, terus ada kelinci. Nah, apakah ada kaitannya dalam ekosistem tersebut? Ada ya. Tumbuhan pasti dimakan oleh kelinci, ya kan? Kelinci adalah makanannya ular. Apakah ular bisa mati? Bisa. Nah, kalau ular mati, nanti dia mati tumbuh jamur. Jamur ya. Oke. Nah, ini rantai makanannya sekarang ya. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Cahaya matahari ya. Oleh karena itu dalam sebuah ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen. Nah, kemudian setelah rumput kita ke kelinci. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Maka kelinci kalau tidak ada tumbuhan maka dia tidak akan bisa hidup ya. Nah, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Terus ada ular. Ular juga merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci sehingga rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nih, berarti sampai sini sudah ngerti ya? Lanjut. Konsumen paling akhir disebut konsumen puncak dari rantai makanan. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau ornivora. Flashback lagi, karnivora adalah hewan pemakan daging. Omnivora hewan pemakan gala. Oke, hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Nah, kalau tadi saya menjelaskan, ular itu bisa mati. Ya, ketika ular mati dia akan membusuk. Bisa dimakan bakteri, kemudian tumbuh jamur-jamur itu tadi. Sekarang kita masuk di materi jaring-jaring makanan ya. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena adalah dalam ekosistem yang luas, banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Nah, apakah kalian dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Yang pertama ada gambar apa? Terus ada sama laba-laba. Ya. Apa kalian bisa mengidentifikasi bunga? Apakah berhubungan dengan semut? Ya, karena biasanya bunga banyak semutnya. Biasanya begitu ya. Terus ada kupu-kupu. Ya, kupu-kupu dia bisa hidup karena bunga. Kumbang juga bisa hidup karena bunga. Laba-laba bisa hidup, dia membutuhkan buat sarang di bunga-bunga itu tadi. Terus yang kedua sekarang. Nah, ini contoh jaring-jaring makanan. Nah, tadi kan sudah ada gambarnya. Sekarang contohnya sekarang ya. Contoh yang pertama itu bunga. Nah, bunga ini adalah sebagai apa? Produsen. Nah, ada konsumen satu yaitu kupu-kupu sama semut. Ya, itu salah ketik, sorry. Terus ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2-nya adalah kumbang sama laba-laba. Nah, oke. Sekarang saya kasih tugas untuk membagi kelompok ya. Masing-masing satu kelompok mendapat satu tugas. Oke, instruksinya adalah ya, kalian kan sudah mendapat lembar kerja ini ya. Nah, perhatikan gambar tulisan nama makhluk hidup yang perannya dalam tabel di bawah gitu ya. Itu kamu tulis nomornya, terus makhluk hidup, terus peran ekosistem tersebut apa. Ayo dikerjakan semuanya. Nanti kalau sudah kita presentasikan satu kelompok masing-masing satu. Kerjakan sama-sama, saling
ditulis perannya apa. Jadi misalkan itu ada gambar apa, terus perannya sebagai apa gitu ya. Saling bekerja sama. Oke, ada yang sudah anak-anak? Kelompoknya, ayo kelompoknya Zikri, sini maju. Kelompoknya Zikri, ayo dijelaskan ke teman-temannya. Kelompoknya Zikri. Salah satu aja ketua kelompoknya aja ya. Ketua kelompoknya aja. Oh semuanya aja biar enak, biar sama-sama maju, merasakan maju. Ayo. Ya. Ayo dijelaskan. Dijelaskan. Ayo. Yes, dijelaskan. Ekosistem darat. Ekosistem di darat. Iya. Pertama, rumput berperan sebagai produsen. Dua, belalang berperan sebagai konsumen satu. Iya. Tiga, kata konsumen dua. Empat, ular konsumen tiga. Lima, elang Konsumen puncak. Ya betul. Sip. Bagus. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, good. Oke, kelompoknya Akila sekarang. Ayo maju sini. Ayo. Hanif baca. Ayo Hanif. Hanif. Baca. Ayo. Di laut. Satu, rumput laut berperan sebagai produk konsumen puncak. Oke, tepuk tangan. Hanif dan teman-temannya. Sekarang lanjut kelompoknya Nadine. Ayo sini. Sini. Ayo, siapa yang bertugas membacakan? Ayo yang keras, Aili. Yang keras. Padi sebagai Ekosistem di mana? di sawah. Padi sebagai produsen. Tikus Tepuk tangan. Oke, tinggal kelompoknya ini ya, sini maju. Nadia, Virgi dan kawan-kawan. produsen. Keong laut berperan sebagai konsumen satu. Udang berperan sebagai konsumen dua. Ikan bandeng. Ya betul. Tepuk tangan. Oke. Kelompok terbaik. Nah, diberikan kepada kelompok Tendol kelompok Nadine. Tepuk tangan semuanya. Hari ini dimenangkan oleh kelompok Nadine. Anak-anak, sekarang tugasnya tadi bisa saya ambil, saya kasih untuk penguatan materinya. Oke. Kelompoknya Nadine luar biasa. Di gambar padi. Padi itu sebagai produsen. Tidak hanya itu saja. Jadi padi itu dia dimakan oleh hama, ya. Hamanya itu namanya hama tikus, ya, sama seperti yang ada di gambar, ya. Kemudian tikus itu sebagai apa? Konsumen satu. Terus ada ular. Ular sebagai konsumen kedua. Kemudian ular dia dimakan sama elang. Elang sebagai konsumen ketiga. Dan oh ya, konsumen puncak. Terus kemudian ada jamur. Kalau elang itu ada lagi. Ini ekosistem di laut, kelompoknya Hanif tadi ya. Kelompoknya Hanif ada rumput laut. Rumput laut itu sebagai produsen. Terus ada fitoplankton, konsumen satu, ya. Terus ada ikan kecil sebagai konsumen dua dan konsumen puncak. Oke, sudah? Oke, sekarang Ustadz kasih tugas individu. Oke, tugasnya sekarang adalah mengisi jaring-jaring makanan, ya. Sebelum
mengerjakan, sebaiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dikerjakan. Sip. Oke, sudah semuanya anak-anak? Sudah. Oke, sekarang dikumpulkan. Kumpulkan. Nih, kita tarik. Sudah ya. Hari ini alhamdulillah kita sudah selesai menyelesaikan tugas. Sekarang kita refleksi sebentar. Kita tadi materinya adalah rantai makanan. Oke. Bisa menjelaskan kembali rantai makanan itu apa? Proses makan dimakan. Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup boleh. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan ada tugas kelompok sama tugas individu ya. Yang individu tadi kan ada gambar pohon, ada gambar kupu-kupu. Nah, jaring-jaring makanan itu semua adalah yang namanya ekosistem atau sama-sama saling menguntungkan. Oke, sekarang kita waktunya pulang. Buku semuanya dikemas di dalam tas masing-masing. Jangan ada yang tertinggal, bukunya dimasukkan semuanya. Oke, alhamdulillah pelajaran kita hari ini selesai. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Wal Asri. Ayo bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin wa tawasaw bis sabr. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah, semoga kalian sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.